Latar di arena tarung bebas, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang petarung yang sedang dihajar habis-habisan bernama, kita panggil saja John. Namun hanya dengan satu serangan balik, John berhasil mengalahkan si lawan. Did you see that? Demi merayakan kemenangannya yang kesekian kali, John pun mengajak sang istri yang bernama Sarah untuk makan malam bareng di warung pecel lele langganan mereka. Sebelum pergi, ia meminta Sarah masuk ke mobil duluan sambil menunggu Mamang John membersihkan diri. I promise. Selesai mandi, sudah ada 2 FBI yang bermaksud menangkap John atas kematian lawan bertarungnya 2 tahun lalu. Meski sudah dijelaskan bahwa kejadian itu adalah kecelakaan dan polisi tidak memperpanjang masalahnya, si petugas tetap ngotot bahwa ini adalah perintah baru dari sang atasan sehingga... Disinilah John sekarang tersadar di ruang kumuh setelah 2 petugas palsu tadi menculiknya, di mana dalang dari balik kejadian ini adalah seorang bos mafia kaya raya bernama Thomas. Ini bebenguknya, yang mana Thomas ini sendiri adalah mantan sponsor petarung yang tewas di tangan si John. He'll be jumping in hell shortly. Baby. Dengan fakta bahwa John sudah membunuh petarung terbaiknya, kini ia dipaksa harus bertarung melawan jagoan baru menggantikan petarung terbaiknya yang digadang-gadang tidak pernah kalah satu kali pun, yang jika sampai John berani menolak, Thomas tidak akan segan-segan menyakiti Sarah istrinya yang sama sekali belum mengetahui kabar buruk ini. Besoknya Thomas mengirim John ke penjara untuk memikirkan kembali tawarannya. Bagi seseorang seperti Thomas, uang sudah bukan lagi prioritas utama karena memang sudah terlalu banyak cuan alias kaya raya. Yang Thomas inginkan hanyalah sebuah kepuasan, yaitu melihat John dibantai oleh petarung tak terkalahkannya. Without the possibility of... Just remember, I'm in this prison. Loved. They know who you are. Hari pertama di penjara, sipir yang sudah dibayar Thomas pun sengaja mengumpulkan beberapa tahanan kroco untuk memberikan John pelajaran. Sebelum bertarung, John berpesan agar sipir memberitahu dokter bahwa sebentar lagi akan ada paru yang bocor, rahang lepas, hidung patah, kaki kesemutan, bibir pecah-pecah, dan... Karena barusan seperti hanya sekedar pemanasan, John yang masih gatal ingin menghajar seseorang pun masuk ke dalam setiap sel lain, menantang siapa saja yang masih berani maju, sehingga... Bapak kepala penjara pun cukup dibuat geram setelah melihat John menghajar puluhan tahanan. Sebagai konsekuensi atas keributan yang ditimbulkan, sipir membawa John ke dalam ruang isolasi untuk menjalani hukuman cambuk. Selesai menjalani hukuman, John didatangi Thomas yang kembali membujuknya agar mau melakukan pertarungan. Karena ketika ia menyetujuinya, Thomas menjamin bahwa John akan mendapat bayaran besar, termasuk dikeluarkan dari penjara. Are you me? Did you get your ass kicked much? Karena John masih menolak, Thomas pun pergi dan akan membiarkannya menderita lebih lama lagi di tempat terkutuk ini. Sampai larut malam tiba, ia tak sengaja melihat salah satu sipir membawa ponsel yang disimpan pada saku ikat pinggangnya sehingga... Dengan cepat John menelepon Sarah demi memastikan keadaannya baik-baik saja. John memberitahu bahwa Thomas adalah mantan sponsor petarung yang tewas di tangannya 2 tahun lalu, ingin membalas dendam dengan menculiknya untuk melakukan pertarungan sampai mati, termasuk memberitahukan lokasi penjara ini. Karena John ketahuan mencuri ponsel, ia pun kembali dibawa ke ruang isolasi untuk menerima hukuman cambuk. Masih kurang puas, sipir mengirim seorang petarung yang jika dilihat dari badan kekar dan kelihayanya menggunakan double stick, bisa dipastikan bahwa si petarung adalah lawan yang seimbang, tetapi...
Ya, hanya dengan 3 kali serangan, si lawan langsung tumbang tanpa sempat melakukan perlawanan. Akibat kegaduhan yang ditimbulkan, John tak sengaja mengusik ketenangan salah satu tahanan yang sedang melakukan meditasi, sehingga tahanan ini bernama Briggs yang mampu melampaui kemampuan John, bahkan bisa dibilang menang telak. Dikenal tenang dan selalu menyendiri, Briggs adalah sosok yang siapapun tidak ingin punya urusan dengannya. Bahkan para tahanan termasuk kepala penjara sekalipun tidak ada yang berani mengusik ketenangannya. Pertarungan pun berlanjut sampai ke ruang makan ketika Briggs berhasil mengepret pipi si John dan tengil. Itulah sikap yang Briggs tunjukkan saat menganggap si John hanyalah junior yang masih membutuhkan banyak latihan, karena mau diukur atau ditimbang dari sisi manapun, John masih jauh untuk mengimbangi keahlian si Briggs ini. Lagi, akibat keributan yang ditimbulkan, kini sipir juga membawa Briggs ke ruang isolasi untuk mendapatkan hukuman cambuk. Berbeda dengan si John yang merintih kesakitan, Briggs justru kembali menunjukkan senyum tengilnya, seolah ini adalah hal yang biasa. Larut malam, John dihampiri Briggs yang kasihan melihatnya selalu mendapat perlakuan keras dari para sipir. John pun dibawa ke kebun penjara untuk mengambil beberapa daun aroi liar yang dipercaya mampu meredam rasa sakit pada luka di punggungnya. Guess I have to do with your money. Saat sedang mengobati luka itulah, ia kembali didatangi oleh Briggs yang mengajaknya jalan-jalan ke belakang untuk menemui seseorang. Entah siapa orang yang ingin bertemu malam-malam seperti ini, tetapi Briggs menjamin jika gaya bertarung John akan jauh lebih baik setelah menemui orang yang dimaksud. Beliau bernama Duran, mantan sponsor sekaligus pelatih John di masa lalu. Sama-sama bernasib sial, Duran sudah lebih dulu berada di penjara ini setelah Thomas menculik dan membuat kedua matanya buta. Namun hikmah atas kejadian itu membuatnya dapat menggunakan semua indera dengan maksimal. Blind me. Beberapa waktu berada di penjara, Thomas tetap tak kunjung berhasil membujuk John untuk melakukan pertarungan. Muak, ia pun mulai menjalankan rencana kedua dengan akan menculik dan menjadikan Sarah sebagai jaminan. Love your spirit. Hate to waste it. Suatu hari Sarah mengajak kepala penjara bertemu di luar untuk menanyakan kondisi suaminya. Tanpa banyak omong, Sarah memberikan segepok uang damai asal si kepala mau melepaskan suaminya. Namun karena uang pemberian Thomas jauh lebih banyak, Sarah pun harus pulang dengan tangan kosong. Tak kehabisan akal, Sarah pun pergi ke stasiun menemui teman lama yang merupakan seorang agen rahasia bernama Jessica untuk membantu menyelamatkan suaminya. Mendengar nama Thomas yang sudah tidak asing lagi di kalangan para agen membuat Jessica lebih mudah mencari informasi. Okay, thanks. Don't worry. We'll find him. Saat akan pulang dari stasiun itulah, Sarah tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan beberapa anak buah Thomas yang mengepungnya dari berbagai sisi. Sadar jika kabur bukanlah solusi, Sarah pun memilih untuk menyerahkan diri. Tengah malam ketika John sedang ngopi bersama Duran, datang ajudan Thomas memintanya untuk bicara empat mata. John kemudian ditunjukkan dengan video Sarah yang saat ini sedang disandra entah di mana, sehingga tak ada pilihan lain, ia pun menyetujui kesepakatan si Thomas. Disinilah John sekarang berada di tempat rahasia dengan Thomas yang memberitahu bahwa mereka merawat Sarah dengan baik. John tidak perlu tahu di mana istrinya sekarang. Namun Thomas berjanji satu hal, apabila John berhasil menang dalam pertarungan nanti, maka semuanya akan kembali normal. If anybody hurts her, not you. You. Tersisa 2 minggu sebelum pertandingan, John hanya boleh berlatih di rumah milik Thomas dengan berbagai fasilitas lengkap yang sudah disediakan. Namun karena yang John butuhkan
dibutuhkan adalah seorang pelatih. Ia memohon agar Thomas memberikan Duran dan Briggs akses masuk untuk menjadi pelatih pribadinya. I'm here to help. Done. Sebagai langkah awal, Duran akan mengajarkan John bagaimana caranya bertarung dengan mata tertutup. Sekilas terdengar ngawur, namun keajaiban terjadi saat Thomas membutakan kedua matanya. Duran terus melatih semua inderanya tanpa kenal istirahat hingga mampu bertarung meski dalam kondisi tidak melihat. The air move. Selanjutnya, kini giliran Briggs melatih kekuatan John untuk mengetahui sampai mana ia dapat mengeluarkan semua potensi yang dimiliki. Ditemani beberapa petarung yang merupakan orang kepercayaan Briggs, mereka mulai menggempur John dengan berbagai latihan keras. Untuk memantau sejauh mana John sudah berkembang, ia pun mendapat tugas berat melawan murid terbaik Briggs yang berbadan tinggi besar. Dan tebak seperti apa hasilnya? Suatu hari ketika John sedang berlatih, ia kedatangan Duran bermaksud menantang Briggs sahabatnya untuk bertarung. Bukan apa-apa, Duran hanya ingin menunjukkan kepada John bahwa ketika seorang petarung bisa mengoptimalkan instingnya, inilah yang bisa Duran lakukan. Selesai melihat aksi yang hanya bisa dilakukan oleh segelintir orang, John dan Duran pun melanjutkan latihan di halaman rumah Thomas sambil membahas sosok yang akan menjadi lawannya nanti. Penasaran, Duran meminta si ajudan membawanya ke lokasi tempat si lawan berlatih untuk menggali informasi lebih banyak. Well, then you have nothing to worry about. I just want to see him. Bertempat di laboratorium rahasia milik Thomas, kita akhirnya akan diperlihatkan dengan sosok si lawan yang bernama Mongkut. Ini babangusnya, selain memiliki postur tubuh di atas kebanyakan petarung normal, Thomas juga rutin menyuntik serum adrenalin sebelum pertandingan dimulai, dan itu sangat-sangat tidak adil sekali. What is he doing? There's no drug testing for illegal underground fights. Dari suara hembusan nafasnya saja, Duran sudah bisa menebak jika Mongkut adalah sosok monster yang siapapun tidak akan selamat ketika menghadapinya. Hingga ketika sesi latihan melawan dua kroco dimulai, disitulah Mongkut menunjukkan kebuasannya. Duran akhirnya menemukan sedikit celah bahwa efek serumnya akan melemah saat Mongkut diserang pada rahang bagian bawah. Namun meski begitu, tetap saja ini menjadi PR besar untuk mendapatkan momen yang pas, karena sekali Mongkut melakukan pitingan, disitulah dia akan mengakhiri lawannya dengan cepat. Tak ingin kehilangan murid kesayangannya, Duran menemui Thomas untuk melakukan negosiasi di mana Duran akan menggantikan John melawan Mongkut pada pertandingan nanti. Namun karena Thomas hanya ingin melihat John tewas di dalam arena, ia pun langsung menolak permintaan tersebut. That's quite a following. One problem. You're blind. Demi memaksimalkan semua potensi yang John miliki, Duran membawanya ke berbagai padepokan untuk mempelajari hampir semua ilmu bela diri. Tak hanya berkelahi, ia juga rutin melatih fisiknya di alam bebas guna meluruskan urat-urat yang tegang. Berkat tekad kuat ingin menyelamatkan sang istri tercinta, John mampu menguasai hampir semua gerakan baru hanya dalam waktu singkat. Dengan perkembangan sepesat ini, kini saatnya John menunjukkan semua hasil kerja kerasnya dengan bertarung melawan teman latihannya. Tak hanya berhasil mengalahkan murid terbaik Briggs, John juga sudah menguasai satu gerakan mematikan mirip One Punch Man yang dapat menjatuhkan lawan hanya dengan satu kali pukulan. Dan suatu hari John kedatangan Jessica yang berhasil menyusup ke rumah Thomas dengan berpura-pura sebagai pembantu. Mengetahui Jessica adalah orang yang akan membantunya, John pun menceritakan pertemuannya dengan Jessica kepada Duran dan mulai mengatur rencana pelarian. All I need is a third guy to cause a visit.
Keesokan paginya ketika John selesai latihan, ia tak sengaja melihat satu penjaga yang ternyata ada dalam video saat Sarah disandra. Entah apa yang sedang direncanakan, John pun izin kepada si ajudan bahwa dirinya ingin mengikuti tarung jalanan sebagai pemanasan dengan si penjaga yang akan mengawalnya. Setibanya di lokasi tarung jalan yang dimaksud, Duran langsung membawa John menemui ketua panitia dan to the point jika mereka ingin menantang petarung terbaik yang ada di tempat ini. Sempat menolak karena acara sudah mau bubar, si ketua akhirnya tidak bisa berkata apa-apa setelah melihat uang taruhan yang begitu banyak. Holy moly, look at that! Easy money just walked in the door. Please, an old challenger with Susan. And only Souls. Ketika panitia sedang memanggil petarungnya itulah, Duran diam-diam melancarkan rencana dengan mencuri ponsel milik salah satu penonton. Ia pun pergi ke tempat sepi untuk meminta bantuan anaknya yang bernama Travis agar segera datang tepat saat pertarungan baru dimulai. Di detik-detik awal pertandingan, John sengaja membiarkan si lawan menghajarnya demi bisa mengelur waktu, sehingga ketika melihat Duran selesai dengan tugasnya, disitulah John mulai menunjukkan kemampuan aslinya. Setelah menang telak dari si lawan, panitia pun mengembalikan uang taruhan berikut labanya kepada si John. Giliran Jessica beraksi, ia akan membuat keributan dengan melempar semua uang hadiahnya dan menculik si penjaga untuk diinterogasi. Ketika orang-orang sedang sibuk memperebutkan uangnya, John dengan cepat menyeret si penjaga keluar dan langsung disambut oleh Travis yang datang untuk menjemput, sementara Duran sendiri akan menahan para kroco yang masih mengejar. You're standing right next to her in the... Karena terus dihajar, si penjaga akhirnya membawa John ke sebuah dermaga tempat Sarah yang katanya ditahan, yang ketika mereka masih sedang berjalan itulah, sudah ada anak buah Thomas yang berhasil menyadarinya. Melihat si penjaga kabur menggunakan perahu, John pun nekat mengejarnya dari tepian menggunakan sepeda ontel milik salah satu warga yang karena si penjaga berlari sangat cepat, mereka akhirnya terlibat kejar-kejaran sampai ke stasiun kereta hingga membuat John kehilangan jejak. Dan ya, aksi kejar-kejaran pun kembali terjadi saat si penjaga ketahuan bersembunyi di antara para penumpang. Tiba di atas gerbong kereta, si penjaga pun loncat ke tebing hutan, disusul dengan John yang juga ikutan loncat dan... Setelah beberapa kali dihajar, si penjaga akhirnya membawa John, Travis, dan Jessica ke kediaman Thomas untuk menanyakan langsung di mana Sarah disandra. Bukannya mendapat jawaban, ia justru harus menghadapi dua wanita penghibur yang merupakan para pembunuh bayaran, sehingga... Entah kemana Jessica dan Travis, namun John cukup dibuat kesulitan menghadapi para ciwi yang sengaja bersembunyi di antara dinding kaca dan tiba-tiba... Karena para ciwi terlalu lincah, John pun menggunakan cara lain dengan memecahkan semua kaca agar mudah membedakan mana bayangan dan mana yang asli. Namun berkat indera pendengaran tajam yang sudah dilatih sebelumnya, ia pun berhasil menemukan persembunyian mereka. Beres dengan para ciwi, kita akan dibawa ke ruangan lain saat satu penjaga mendengar suara ribut-ribut dari luar dan... Yang John CS tidak sadar adalah aksi barusan ternyata terdengar sampai ke ruang tempat Sarah disandra, sehingga ketika mereka bermaksud untuk masuk, sudah ada penjaga yang menodongkan sepucuk pistol. Beruntung, Sarah mahir memakai senjata bahkan berhasil melumpuhkan para penjaga. Namun, nasib sial terjadi saat mereka bermaksud pergi meninggalkan apartemen karena di sana ada mongkut yang bermaksud menghadapi si John, tetapi...
Naas, pukulan barusan malah dihadang oleh Sarah yang membuatnya langsung jatuh pingsan. Beruntung John CS segera melarikannya ke rumah sakit tepat waktu. Namun akibat kejadian barusan, Sarah harus menjalani koma selama beberapa hari. Malam terakhir sebelum pertandingan, Duran mengajak John bicara empat mata soal kelemahan Mongkut, bahwa apa yang harus John lakukan adalah mengelur waktu sampai efek serumnya melemah, dan disitulah John harus membogem rahang bawahnya. Singkat cerita, malam pertandingan pun tiba. Ditemani Duran CS dan Sarah yang kondisinya sudah membaik, inilah saatnya John membuktikan hasil latihan kerasnya selama ini, di mana Thomas kembali menjelaskan bahwa apabila John berhasil menang, maka tidak akan ada yang mengganggunya lagi. Gong pun dipukul, pertanda ronde pertama sudah dimulai dan... baru saja satu tabrakan bahu, John langsung dibuat terpental tanpa sempat melakukan pertahanan. Bahkan beberapa pukulan dan tendangan keras yang dilayangkan tidak membuat badan si Mongkut goyah sedikit pun. Berkali-kali melakukan serangan, berkali-kali juga lah Mongkut menjatuhkan John tanpa menemukan kesulitan yang berarti. Bahkan ketika John bermaksud lompat menyerang kepalanya, justru inilah yang Mongkut lakukan. John benar-benar dibuat tidak habis pikir saat semua serangannya bisa dengan mudah dibalikan oleh si Mongkut, sehingga... ketika semua penonton berteriak nama Mongkut itulah, John mencoba kembali bangkit dan menyerang bagian kepala berharap efek serumnya segera habis. Namun hasilnya... beruntung wasit keburu memukul gong ronde pertama yang membuat Mongkut tidak jadi membunuhnya. Saat sedang istirahat itulah wasit menjelaskan jika pada ronde kedua peserta akan diberikan masing-masing 2 pedang untuk bertarung dan... tak hanya kuat, Mongkut juga lihai memakai pedang, bahkan berhasil membuat John kehilangan 1 pedangnya. Niat awal ingin mengulur waktu, hal itu tampaknya percuma karena Mongkut bertarung secara agresif sehingga... lagi, John kembali dibuat terkapar saat Mongkut membantingnya dengan cukup keras, yang ketika ia mencoba untuk bangkit, disitulah Mongkut melakukan serangan terakhir menggunakan tinju kerasnya, dan inilah kenyataan pahit yang harus John terima. Suasana seketika hening ketika dokter tidak dapat merasakan detak jantung John sama sekali, di mana hal tersebut benar-benar membuat Sarah dan rekan-rekannya terpukul. Melihat serum kuat masih tersisa di pinggir arena pertandingan, Sarah pun nekat mengambilnya dan menyuntikkannya pada tubuh sang suami, sehingga... berkat serum adrenalin yang disuntikan, kini John kembali bangkit dari koma dan menantang Mongkut melakukan pertarungan terakhir. Melihat ada kesempatan, Thomas memaksa penonton menggandakan taruhan, yang apabila mereka mundur, maka uang taruhan pertama akan hangus. Berbeda dengan sebelumnya, kini John meminta Duran untuk menutup matanya menggunakan kain. Selama ronde pertama dan 2, John tidak menemukan ketenangan sama sekali, sehingga ia optimis jika dengan cara seperti ini akan membuatnya lebih konsentrasi. Dan ya, John berhasil membogem bagian vital si Mongkut yang membuatnya merintih kesakitan. Bahkan John mampu memprediksi semua serangan yang dilayangkan, termasuk pedang rahang bawah yang merupakan titik lemahnya. Merasa cukup dengan pemanasan barusan, kini John membuka penutup mata dan mulai serius dengan pertarungannya. Memanfaatkan area sekitar, ia pun mencoba mengelur waktu dengan terus menghindari berbagai serangan, sehingga...
Sesuai arahan dari Duran, John hanya memusatkan semua serangan pada bagian kepala karena dianggap paling vital. Namun hal itu tidaklah mudah. Setelah Mongkut mulai memahami gaya bertarungnya, yang ketika John akan melakukan tendangan terakhir, disitulah Mongkut berhasil menjatuhkannya. Setelah menghantam John hingga pingsan, Mongkut kemudian menggendongnya ke dalam genangan air bermaksud mengakhiri pertarungan. Yang ketika semua penonton bersorak atas kemenangan si Mongkut, tiba-tiba ya, John rupanya masih hidup dan berhasil membungkuk si Mongkut hingga terkapar. Yang belum juga Mongkut membalas serangannya, John sudah siap dengan One Punch Man-nya yang dengan versi yang mode seriusnya, sehingga adegan epik pun terjadi saat mereka saling adu jotos tanpa menunjukkan rasa sakit. John benar-benar mengeluarkan semua potensi yang dimiliki ketika berbagai serangan Mongkut mampu diimbangi dengan sangat baik, sehingga melihat Mongkut sudah ngejoprak Tawalakaya, kini saatnya John melampiaskan semua amarah dengan membogemnya habis-habisan. Sempat ditusuk pada bagian bahu, John dengan tenaga yang tersisa pun berhasil menghabisi Mongkut untuk selamanya. Setelah wasit menghentikan pertarungan dan menobatkan John sebagai pemenangnya, Thomas pun menepati janji dengan tidak akan pernah mengusik kehidupannya lagi. Kabar gembira ini juga sampai ke radio penjara yang sedari tadi Briggs dengarkan, dan itu benar-benar membuatnya bangga. Tamat.